best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SBC, Strategi Basic Candlestick, yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat siang menjelang sore untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Semoga diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, di sini saya ingin sharing lagi soal dan pembahasan tentang candlestick. Oke, tentang candlestick. Intinya kita balik lagi ya, sebelum kita mengenal candlestick itu lebih dalam, alangkah baiknya pahami dulu basic sebelum kita melanjutkan ke strategi. Oke, jadi pahami dulu basic ya. Basic, tetaplah basic itu nomor satu. Karena apapun itu strateginya, apapun materinya, itu kita balik lagi ke basic. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa yang kemarin ya. Yang kemarin jadi tentang triple candle dan hukum positif negatif. Oke. Jadi kita bahas dulu tentang hukum positif negatif. Oke. Jadi hukum positif negatif itu misal seperti ini ya. Nah, pas kita lagi menjalankan, kita bahas dulu di uptrend ya. Misal. Nah, jadi kalau di uptrend itu dominan banyak bullish ya, uptrend itu. Kalau semi uptrend biasanya ada bullish, bearish ya. Jadi intinya balik lagi ya, carilah sinyal itu dari bearish, informasi itu dari bearish ya. Misal, jadi seperti ini. Nah, contoh, pas kita temukan candle seperti ini. Nah, jadi ini kita di trend up ya. Nah, pas kita menemukan candle seperti ini, nah untuk candle kedua kita abaikan. Oke. Jadi carilah konfirmasi itu mulai dari candle ketiga. Nah, misal di candle ketiga itu lahirlah bearish lagi. Nah, seperti ini. Cuman dia menunjukkan seperti ini. Nah, ini adalah sudah terkonfirmasi ya. Jadi hukumnya kalau seperti ini namanya positif negatif. Oke. Jadi sinyalnya itu sudah terkonfirmasi. Nah, untuk open posisinya di mana? Untuk open posisinya kita tunggu dulu gitu. Biasanya kalau tren lagi up, biasanya ya, tren lagi up, dia paling turun itu misalkan dia turun. Nah, dia turun itu 1 atau 2 candle gitu. Jadi seperti ini. Misalkan ini di trend up ya, pas lahirlah seperti ini. Nah, di sampingnya itu lahir bullish di sini. Oke, bullish ya, lahir bullish. Nah, jadi kita bisa kesimpulkan. Jadi nah itu kita perbandingan bodinya dulu ya. Si body bullish itu tertembus enggak ini sumbu yang ini ketembus apa enggak. Oke. Terus si bullish itu menginformasikan kemana gitu. Nah, jadi kalau sesudah ini misal bullishnya itu menginformasikan seperti ini. Nah, oke. Kalau udah seperti ini, kita bisa enak nih untuk open posisi di depan. Karena sinyalnya naik, konfirmasinya turun. Ini namanya hukum positif negatif ya. Nah, terus bullishnya juga naik. Oke. Jadi kita bisa asumsi kalau kita nggak OP gitu. Misal ini kita asumsi jangan bearish, jangan bullish ya. Ini kita candlenya kita ini aja. Nah, kita mau bearish atau bullish gitu ya di sampingnya. Jadi misal lahirnya di sampingnya itu di sini nih. Nah, kita asumsikan ini candlenya kemana, arahnya kemana gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu itu candlenya apa, mau bullish atau bearish, arahnya kemana, kita bisa ambil open posisi di sini. Nah, di candle ini nih, di candle selanjutnya, atau jadi di candle ini nih.
Nah, di candle ini kita bisa langsung open posisi. Durasinya berapa? Durasinya 2 sampai 3 menit. Nah, oke. Jadi, setelah kita ambil si informasi ini, nah, kita juga bisa gitu ambil si konfirmasinya. Carinya di mana? Untuk kita open posisi ikut si konfirmasi, kita pastikan kita hitung lagi nih di candlestick kemana? Candlestick yang ini. Nah, candlestick ini dan ini menginformasi enggak penurunannya. Jadi kita naiknya dapat, turunnya juga dapat gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi naiknya dapat, turunnya dapat gitu. Nah, jadi misal nih, misalkan seperti ini, misalkan itu di trend up ya. Nah, kalau untuk di trend sideways, aku gambarkan dulu. Aku gambarkan dulu trennya. Kalau di trend sideways seperti ini, ya, atau seperti ini. Nah, intinya sideways ya. Jadi, kalau kita menemukan sinyal seperti ini, sinyal kenaikan. Oke. Di candle kedua kita skip. Intinya di candle kedua itu kita jangan analisa. Nah, candle ini kita jadi hanya untuk indikasi. Nah, di candle ini dia lahir lagi. Jadi taruh aku ganti warnanya dulu ya. Jadi biar nah, misal ini mau lahir bullish atau bearish ya di sini nih. Ini skip, terus lahir lagi di sini. Nah, jadi kalau di candle berikutnya dia di candle ini dia lahir seperti ini nih, misal. Jadi misal dia itu menginfokan penurunan. Oke. Jadi biasanya gitu. Nah, sedangkan di sini dia lahir candlestick hijau. Nah, di sini hijau ya. Bullish. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya dia dominan menjalankan si konfirmasi. Jadi kita di candle berikutnya mau di sini atau di sini kita bisa ambil si konfirmasi. Jadi kita bisa ambil selnya lah. Jadi durasi selnya berapa? Kita 1 sampai 2 menit. Oke. Itu untuk durasi open posisinya. Nah, setelah kita ambil si konfirmasinya, kita juga bisa ambil si informasinya. Jadi kita double gitu. Jadi turunnya dapat, naiknya juga dapat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita balik. Kita bahas yang namanya triple candle. Oke, jadi triple candle itu seperti ini. Misalkan misalkan candle ini dia hijau. Hijau ya. Hijau menginformasikan dia penurunan. Oke, hijau penurunan nih, penurunannya kuat. Oke. Terus berikutnya dia bearish. Nah, di sini dia lahirnya bearish. Oke. Bearish ini menginformasikan penurunan juga, cuma lemah. Nah, terus di berikutnya lagi dia lahir lagi bearish di sini. Oke. Bearish lagi. Dia menginformasikan kenaikan. Kenaikannya tapinya lemah. Nah, kita harus simpulkan poinnya. Jadi, nah seperti ini jadi kesimpulannya. Di sini turun kuat, berarti turun. Di sini juga turun lemah, berarti sini dia naik. Terus terakhir di sini dia naik tapi lemah, berarti dia turun. Nah, asumsinya kita mendapat poin penting turun 2. Nah, terus lahirnya di candle berikutnya, di candle keempat ini. Nah, di candle keempat ini dia lahir apa nih? Lahirnya apa? Untuk kita open posisi di candle sini. Oke. Ya. Di candle yang ini kita open posisinya. Jadi OP-nya dari sini. Hasilnya OP-nya OP-nya dari candle ini. OP-nya. Nah, hasilnya dari candle ini nih. Candle ini hasil nih. Kalau nggak terjadi di sini, biasanya dia terjadi di sini terjadinya. Oke. Nah, ini biasanya terjadinya di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang aku akan coba cari di market ya yang sudah terjadi. Nah, jadi seperti ini nih. Tar dulu aku ini dulu. Nah,
Jadi misal seperti ini ya. Nah, di sini kan kita harus jeli nih. Nah, di sini ada sumbu tekanan. Nah, ini kecil. Oke, berarti di sini menginformasikan penurunan tapi lemah. Di sini ya, penurunan lemah nih. Dan di sini juga penurunan tapi lemah. Oke. Nah, di sini sumbunya bawah, panjang, berarti di sini naik, naiknya lemah. Berarti di sini informasi naik tapinya lemah. Oke. Berarti nah, kesimpulan seperti ini. Kalau dia turun 2 lemah, berarti kita asumsikan dia naik. Oke. Nah, berikutnya candle ini terlahir apa? Nah, di sini di situ dia terbentuk candle merah ya. Jadi kita bisa open posisi dari sini buy. OP buy. Dan hasilnya di candle ini. Nah, oke. Itu yang pertama. Nah, terus kalau kita mau open per candle gitu, kita harus bacanya cepat gitu. Nah, setelah itu kita analisa, kita langsung analisa di sini. Nah, ini semua kan informasi penurunan nih, penurunan. Terus dia di sini informasi kenaikan tapi lemah, berarti dia turun juga. Nah, oke, di sini informasi penurunan. Oke, di sini tadi kan dia informasinya naik tapi lemah kan. Oke, di sini naik lemah berarti turun lemah berarti sini dia naik. Nah, berarti kita punya poin kan. 2 turun, 1 naik. Berarti dia biarkan dulu di sini dia naik. Nah, kita OP dari sini. OP sell. Hasilnya ini. Oke. Nah, untuk kita OP di candle berikutnya gitu. Kita analisa dari sini nih. Ini informasi naik tapi lemah, berarti sini dia turun. Oke. Nah, di sini dia informasi turun tapi lemah, berarti informasi naik dia. Oke. Di sini juga dia informasinya sama panjang, turunnya lemah, berarti dia naik. Oke. Nah, kan informasinya sama panjang nih, naik tapi lemah kan. Berarti kita asumsikan nih kemana. Cuma kan ini ada informasi kenaikan. Nah, berarti setelah dia penurunan lah hadir gitu, penurunan hadir nih. Jadi kita bisa open posisi dari sini. Buy gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk di candle berikutnya, nah di candle ini nih, tadi saya kotakin. Untuk candle ini, kita analisa lagi dari sini. Nah, di sini informasi kenaikan, kan tadi kenaikan, tapi lemah berarti turun. Oke, di sini informasi karena ini sumbunya masih terbilang tekanan, berarti dia informasi kenaikan tapi lemah. Maka di sini dia turun. Oke, di sini dia naik juga lemah, berarti sini dia turun. Oke, berarti kita bisa asumsi OP dari sini. OP sell. Nah, seperti itu. Oke. Terus kita cari lagi kalau mau CTC nih. Tapi bacanya harus cepat. Nah, misal kita mau OP di sini. OP-nya apa? OP-nya dari sini. Berarti kita analisa mana? Analisa 3 candle ini. Oke, analisa 3 candle ini dan ini adalah hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, ini misal nih, ini naik lemah berarti dia turun. Tuh ya, kalau ini turunnya lemah berarti dia naik, seperti itu. Dan di sini informasi turun, tapi lemah berarti di sini dia naik. Oke, dan di sini dia juga turun. Nah, berarti kita kesimpulkan turunnya nih kuat apa lemah. Kalau lemah berarti dia naik, begitu. Berarti kita dapat poin 2 naik dong. Nah, setelah lahir candle ini kita OP gitu. Hasilnya ntar di sini, dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita itu harus balik lagi, pahami dulu basicnya gitu. Misal nih, kalau kita bingung gitu bacanya, oh ini lemah, ini kuat, ini lemah, ini kuat, ya kita simpulin aja di sini kita nih turun, di sini juga apa nih, di sini dia turun. Nah, di sini apa? Berarti kita bisa simpulkan turun. Nah, setelah lahir candle ini, baru kita OP dari sini, OP sell. Dan ini hasilnya itu. Nah, untuk di candle berikutnya, nah di candle yang ini, oke, candle yang ini nih, kita cari analisanya dari mana? Analisanya dari sini, ke sini, dan ke sini. Hasilnya ini. Untuk OP-nya di sini, apa hasilnya di sini? Kita analisa di belakang. Jadi analisanya itu seperti ini ya. Rumusnya itu, rumusnya itu ini kita boleh asumsi. Terus ini juga boleh. Nah, ini juga boleh. Nah, ini juga boleh.
Jadi seperti ini juga boleh nih, 3 candle nih, merah hijau. Dan ini juga boleh nih. Ini boleh ya, ini boleh. Terus di sini juga boleh. Nah, terus ini juga boleh nih. Nah, jadi kita itu bisa OP per candle gitu. Ini juga boleh nih. Dan ini juga boleh seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Oke, kita jelaskan kita pelan-pelan. Nah, jadi aku misal seperti ini. Nah, di sini kita balik lagi ya. Oke, di sini menginformasikan penurunan. Di sini dia juga apa? Turunnya lemah. Berarti informasinya kemana? Kalau ini turunnya kuat, berarti informasinya turun gitu. Jadi kalau ini informasinya lemah, berarti di sini dia naik gitu ya. Nah, ini informasinya kemana? Karena naiknya lemah berarti dia turun. Oke, jadi setelah dia biarkan dulu. Jadi kalau kita mau open sell, carilah titik tertinggi. Kalau mau open buy, carilah titik terendah. Nah, ini kan pas dia naik nih, pas dia naik tinggi seperti ini, kita bisa OP di sini. OP sell dan hasilnya ini. Begitu. Nah, untuk di candle berikutnya, misal kita analisa dari mana? Analisa dari sini. Nah, analisa dari sini informasi penurunan tapi lemah, makanya dia kita asumsi naik. Oke. Dan ini informasi turun tapi lemah juga, di sini dia naik. Oke, di sini juga turun tapi lemah, makanya dia naik. Oke, 3 naik, pas dia turun ke sini kita OP buy. Dan ini hasilnya. Oke. Jadi itu hasilnya. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut di mana? Kita lanjut analisa dari candle ini. Informasi turunnya nih. Jadi kalau kita bilang kuat itu, oke, kita gambar seperti ini. Nah, ada enggak gitu sumbu dorongan itu setengah body ini nih. Nah, kalau ada, kita langsung ganti analisanya. Analisa sumbu ini terpanjang. Nah, jadi sumbu terpanjang itu kalau dibilang kuat, tembus enggak sama body ini gitu. Lebih panjang body, lebih panjang sumbu gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau itu lebih panjang body, berarti ini masih bilang lemah gitu. Nah, ini informasinya kan turun, tapi lemah, makanya di sini dia naik. Oke. Naik ya. Naik, dan di sini dia turun. Turun nih. Tapi lemah, makanya dia naik juga. Nah, terus di sini nih turun juga tapi lemah, makanya dia naik juga. Nah, pas dia turun ke bawah ini nih membentuk candle merah. Nah, kita bisa OP dari sini. OP buy dan hasilnya ini gitu. Ini hasilnya. Salah nih. Hasil. Nah, gitu. Itu hasilnya ya. Nah, jadi yang dibilang 5 sifat 2 arah itu kita mulai bahas ya. sedikit aku kasih clue ya. Misalkan di candle ini. Oke. Candle bearish kan sifatnya inginnya turun terus ya. Jadi candle bearish ini sifatnya turun nih, Nah, untuk kita lihat nih. Lihat dari segi apanya yang kita lihat? Jadi kita lihat dari segi body sama sumbu. Nah, ini kan ada sumbu tekanan nih. Oke. Berarti sifat bearish ini sudah didukung dong sama yang atas. Oke. Jadi sudah didukung. Berarti sifatnya ini sudah didukung sama yang atas karena di atas ada tekanan. Oke. Terus di bawahnya juga mendukung gitu. Nah, ini juga mendukung untuk sifatnya. Karena apa? Di sini sifatnya sudah turun semua gitu. Atau kita bilang aja arah juga ini sudah turun semua gitu. Misal kalau tekanan ke bearish kan itu informasinya apa? Informasinya penerusan kan. Nah, informasinya penerusan. Jadi misal seperti ini. Ini kan tekanannya dari atas ke bawah. Nah, sedangkan kalau dorongan dari bearish itu reversal kan. Ini kan dorongannya dari bawah ke atas. Kalau reversal kemana? Berarti pembalikannya dong. Berarti dia turun. Terus ini tekanannya juga dia turun. Nah, terus bodinya juga dia mendukung gitu, turun. Oke, jadi seperti ini ya.
Nah, bodinya juga mendukung kan untuk turun karena bodinya bearish. Oke, jadi dia asumsinya apa? Turunnya kuat nih, turunnya kuat. Nah, kalau kita nggak bilang tidak membahas apa ya, tidak membahas triple candle atau kita membahas hukum positif negatif, jadi seperti ini. Nah, aku jelasin di market ya. Jadi untuk positif negatif seperti ini. Nah, misal ini informasinya apa? Informasinya penurunan. Oke. Di sini juga penurunan. Oke. Nah, kalau seperti ini dia hukumnya positif-positif gitu. Jadi biasanya kalau positif-positif apa namanya? Dia 80% dia koreksi dulu. Jadi biarkan dia naik dulu gitu. Nah, beda kalau trennya apa? Beda kalau trennya sedang sideways. Jadi kita harus paham juga trennya. Jadi seperti itu. Misal nih, dia informasinya turun. Nah, terus di sampingnya juga informasinya turun. Nah, ini kasih misal. Ini turun. Ini turun nih. Nah, kita juga harus punya pendukung. Pendukungnya di mana? Pendukungnya di bullish. Kalau kita mau open posisi sell kan otomatis kita membutuhkan apa? Membutuhkan kenaikan atau membutuhkan candle bullish. Nah, misal di sini lahirlah candle bullish. Nah, ini kan bullish nih. Terus kita asumsi nih. Jadi asumsinya apa? Asumsinya dia arahnya kemana? Seperti itu. Jadi setelah kita mendapatkan apa? Konfirmasi gitu. Jadi kita konfirmasi itu kalau lebih bagus itu double candle gitu. Atau triple candle seperti itu. Jadi kalau kita mau ambil selnya 1 atau 2 menit kita masih dapat lah. Kita bisa asumsi nih selnya dari mana? Selnya dari sini nih pas dia naik tadi. Selnya kita bisa dapat. Dan kalau kita opennya 1 atau 2 menit kita hasilnya di mana? Hasilnya kalau nggak di sini, tar hasilnya di sini gitu. Nah, jadi kalau seperti ini nih, aku kan tadi sudah bilang, kalau hukum positif negatif di trend sideways itu dominan menjalankan apa? Menjalankan si konfirmasi. Jadi seperti ini. Dia menginformasikan kenaikan, ya, walaupun lemah. Terus di sini konfirmasi penurunan. Oke. Nah, terus di sini informasinya apa? Penurunan juga. Jadi kita bisa asumsi open posisi sell. Di mana? Di sini kita ini hasilnya nih. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau open posisi sell di trend sideways itu kita maksimal itu durasi OP itu 1 sampai 2 menit seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut di mana? Misal seperti ini, kita mendapatkan informasinya dari sini ya. Informasi penurunan. Oke. Di sini juga dia penurunan, di sini penurunan. Kalau seperti ini juga positif negatif, tapi ada tapinya. Biarkan dia dulu naik. Nah, setelah dia membentuk candle hijau seperti ini nih. Oke. Kita bisa asumsi open posisi dari sini. Sell. Durasinya berapa? Karena ini trennya sideways, durasinya 1 sampai 2 menit. Jadi jangan lama-lama. Beda sama trennya up atau down. Kalau up atau down kita durasi 2 sampai 3 menit. Nah, seperti itu. Jadi semoga di video kali ini, di video penjelasan kali ini ya, bisa bisa bermanfaat untuk abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Karena video ini sudah terlalu panjang. Oke, saya cukup sampai di sini. Dan bila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya minta dukungannya untuk abang-abang dan kakak-kakaknya biar saya lebih bersemangat lagi, oke? Untuk membangun channel saya ini. Jadi intinya apa? Intinya selagi broker itu menyediakan candlestick, menyediakan candlestick, insya Allah kita bisa analisa. Mau itu forex, mau itu binari, oke? Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.